Saya akan kembali ke Bu Yanti. Bu Yanti, kemudian apakah dengan KPU yang lebih kompromistis terhadap kedua paslon ini artinya debat mengarah ke arah yang lebih baik atau buruk? Jadi begini, kalau kita melihat karakteristik pemilu di Indonesia, kita sudah melaksanakan pemilu dari tahun 55. Kemudian setiap kali ada tahapan tentunya ada improvisasi, ada sesuatu yang berbeda. Yang kita harap itu juga bisa mengadres kebutuhan untuk meningkatkan bagaimana konsolidasi demokrasi di Indonesia. Nah, ini ibarat orang itu murid sekolah. Jadi di sekolah itu kan biasanya ada tes tertulis, kemudian ada tes wawancara, ada take home exam atau tes yang dibawa pulang atau open book biasanya begitu. Ini istilahnya kan teman-teman kalau misalnya bisa dianalogikan seperti itu, ini ibarat tes yang sudah dibawa pulang pertanyaannya. Jadi kepandaian dari menjawab pertanyaan itu yang kemudian menjadi indikator apakah artinya bukan spontanitas tapi bagaimana secara analytical menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita berharap tentunya bahwa yang muncul itu bukan sekedar yang bluffing, sekedar bicara asal gitu, tetapi bicara berdasarkan fakta, data, analisis yang mendalam dan ada insight di situ sehingga memberikan nilai lebih kepada masyarakat yang mendengarnya. Dari situlah sebenarnya yang swing voters tadi 7,7 atau yang tahun lalu ya. Tahun ini diprediksi 25 sampai 30, Bu. Ya, itu kita berharap tidak hanya swing voter saja. Ini kan pemilu ini kan soal winning the heart of the people. Jadi kita berharap yang swing voters itu kemudian atau undecided voters itu kemudian memutuskan untuk memilih. Kemudian yang sudah mengeksersis haknya untuk tetap melakukan haknya, tetap menggunakan haknya. Jadi sebenarnya pemilu dan juga kampanye, tidak dirugikan begitu. Pemilu tidak dirugikan, pemilih tidak dirugikan, dan kampanye ini tentunya diharapkan oleh KPU ketika membuat kebijakan tentunya ada pemikiran bahwa ini meningkatkan elektabilitas atau partisipasi dari masyarakat itu. Sekarang saya akan tanya, sebagai mantan anggota KPU, kenapa sih mengubah visi misi di tengah jalan itu nggak boleh, Bu? Iya, karena ketika pendaftaran itu, kayak misalnya sekarang Mas Rory mau mendaftarkan diri menjadi mahasiswa, apakah Mas Rory bisa melakukan Saya jadi mahasiswa nggak pakai visi misi, Bu, masalahnya. Testingnya. Iya, misalnya testingnya, saya melakukan remedi dulu dong. Gitu. Karena waktu tes pertama saya kok merasa kurang bagus gitu. Jadi analogi-analogi itu yang mungkin tapi ini kan hanya visi misi begitu. Anda KPU dikatakan lebay loh, nggak boleh memberikan kesempatan untuk mengubah ini. Saya tentunya berharap sebagai mantan anggota KPU, tentunya saya berharap bahwa masyarakat luas, pemilih maupun peserta pemilu itu memahami bagaimana tugas berat penyelenggara pemilu, karena ini harus mengakomodir kepentingan dan menjaga integritas mereka, menjaga independensi mereka, dan berusaha memberikan garansi bahwa setiap orang yang punya hak pilih bisa melakukan hak pilihnya. Coba saya ke Bang Aceh sekarang. KPU dikatakan lebay dengan tidak memperbolehkan perubahan visi misi. Padahal kan menurut beberapa pihak itu hanya visi misi begitu. Ya, gini, pertama bahwa itu regulasi. Itu bagian dari persyaratan menurut undang-undang. Bahwa seseorang mendaftarkan diri menjadi capres, cawapres, itu berkas yang harus disertainya adalah visi misi. Itu tegas di dalam undang-undang. Yang kedua, kita ibaratkan begini. Saya mau masuk menjadi ke perguruan tinggi. Saya harus membuat isai. Ya, untuk menunjukkan apa sih itu sebenarnya tujuan saya masuk ke perguruan tinggi ini dan alasannya apa, ilmu yang saya akan pelajari apa, terus tujuan kedepannya apa. Personal statement kalau personal statement. Ya. Nah, saya menulis dengan personal statement presi saya dan yang lain juga melakukan hal yang sama. Di sini akan terlihat originalitas dari masing-masing orang untuk masuk ke perguruan tinggi itu. Nah, tetapi kalau kemudian pas sudah masuk, enggak deh, saya nggak jadi. Saya pengennya yang ini setelah melihat yang ini. Disitulah yang saya kira tidak fair tentu.
Berarti memang ketika dia mau ke sini, mau ke perguruan tinggi ini, tidak punya mimpi besar tentang apa yang akan dijadikan ketika dia akan menjadi seseorang. Dan tidak orisinil. Orisinalitasnya tidak ada di situ. Oke. Coba kita. Itulah hal yang paling mendasar. Baik, Bang. Kita mau bangun Indonesia kalau misalnya tidak memiliki kerangka konseptual juga buat apa? Oke. Kalau hanya sekedar kekuasaan, tapi kekuasaan itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk rakyat, gitu loh. Saya akan sekarang coba membacakan salah satu komentar dari Anda pemirsa melalui Twitter kami. Kita lihat bersama-sama, ada komentar dari Twitter yang menarik dari Rico Lengkong. Esensi debat itu bukan adu argumen, intelektual atau data paling benar. Tapi bagaimana meyakinkan publik bahwa debaters atau mereka yang berdebat layak untuk dimenangkan. Mas Kunto, Anda setuju tidak dengan pernyataan ini bahwa sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana meyakinkan publik? Ini saya jadi teringat bahwa karakter dari kedua paslon inilah yang paling menentukan untuk pemilih siapa yang akan mereka pilih, Mas. Betul, Mas. Saya lebih ambil jalan tengah ya. Misalnya kutub yang sini adalah rasionalitas. Jadi yang di sini penting data, argumen, dan segala macam itu. Sedang yang sebelah sini adalah impresi tadi. Bahwa kita kadang-kadang lebih emosional daripada rasional, jelas. Nah, sebenarnya orang itu kan nggak ada yang ada di kutub ini atau di kutub ini. Semuanya hampir rata di tengah-tengah, Mas. Jadi menurut saya, ya, bahwa tadi debaters itu akan memilih berdasarkan mana yang layak dimenangkan adalah gabungan dari isu dan karakter. Tapi kadang-kadang ada pemilih yang lebih condong ke karakter, kadang-kadang ada pemilih yang lebih condong ke isu. Nah, ini masalahnya. Menurut saya KPU harus memfasilitasi itu ada di tengah gitu. Jadi cukup untuk mendemonstrasikan karakter dan cukup untuk meyakinkan bagi pemilih tentang posisi isu masing-masing kandidat. Paslon yang mana, Mas, yang lebih fokus pada karakter, paslon yang mana lebih fokus pada isu? Saya belum bisa menilai karena debatnya belum terjadi sekarang, Mas. Baik, Mas, ini terkait dengan mana sebenarnya yang lebih disukai oleh publik. Apabila tadi ada mengatakan karakter juga sangat penting begitu. Apakah narasi optimisme atau narasi pesimisme yang kemudian bisa menggrab elektabilitas dari publik? Begini, Mas, ada dua emosi yang kemarin saya juga sudah bilang yang dominan ketika orang memilih. Satu khawatir dan yang satu berharap gitu. Ketika kondisinya memang mengkhawatirkan gitu, orang bisa lebih berpikir, lebih mencari informasi. Jadi sebenarnya ketika pasangan calon yang satu lebih mengeksploitasi kekhawatiran, ini juga akan berdampak bahwa pemilih akan mencari informasi lebih banyak gitu. Sedang yang harapan itu tentu saja juga akan memboosting atau meninggikan keasaan gitu. Jadi harapan ke depan akan lebih baik, partisipasi pun akan lebih bagus. Jadi tawarannya ini aja, mau informasi lebih bagus, bahwa orang yang lebih bagus informasinya belum tentu berpartisipasi. Tapi orang yang berpartisipasi juga belum tentu lebih bagus informasinya. Jadi itu aja pilihannya. Apakah betul bahwa ada pernyataan atau ada analisa bahwa pesimisme akan populer, akan dibeli oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, berpendidikan lebih rendah, sementara harapan akan dibeli oleh masyarakat yang kemampuan ekonominya lebih tinggi dengan pendidikan lebih tinggi? Enggak juga, Mas. Saya mungkin punya beberapa data ekonomi yang bahwa mereka yang paling terasa efeknya saat ini, yang dianggap ekonomi memburuk dan daya beli menurun itu justru yang ada di desil terendah dan desil paling tinggi gitu. Jadi mereka lah yang paling punya efek, sedangkan yang di tengah itu relatif aman gitu. Baik. Jadi saya akan kembali. Analisis itu tidak sesuai dengan konteks Indonesia. Tidak valid. Baik, Mas Kunto mohon ditahan di sana. Kami akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini. Saya akan kembali ke Bu Yanti. Bu Yanti, kemudian apakah dengan KPU yang lebih kompromistis terhadap kedua paslon ini artinya debat mengarah ke arah yang lebih baik atau buruk? Jadi begini, kalau kita melihat karakteristik pemilu di Indonesia, kita sudah melaksanakan pemilu dari tahun 55. Kemudian setiap kali ada tahapan tentunya ada improvisasi, ada sesuatu yang berbeda.
yang kita harap itu juga bisa mengadres kebutuhan untuk meningkatkan bagaimana konsolidasi demokrasi di Indonesia. Nah, ini